Abdul Haris Nasution menjadi seorang dan menjadi ketua MPRS ya, menolak pertanggungjawaban Soekarno ya, Nawaksara Betul. Soekarno 1 dan 2 ya. Betul. Jadi dimintai untuk direvisi, begitu setelah direvisi malah justru tidak diterima, Malah tapi ditolak. ditolak. Betul. Nah, menariknya ketika kemudian posisi kekuasaan negara diambil kendali oleh seorang Soeharto, bagaimana posisi ketua MPRS Abdul Haris Nasution ini? Ya itulah hebatnya di zaman Orde Baru, tidak boleh ada banyak matahari. Matahari harus satu saja. Kalau banyak matahari panas. Nanti juga ditutup ya. Seperti sekarang matahari ditutup. Yang satu aja panas. Akhirnya ya begitulah dalam epik sejarah yang kita bisa lihat secara empirik, seorang Abdul Haris Nasution ketika sudah selesai jadi ketua MPRS atau menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno, akhirnya bahasa kita itu apa ya, dikembalikan lagi ke rumahnya, dalam tanda kutip Jadi ya, tahanan rumah maksudnya. jadi tahanan rumah lagi sebagaimana Soekarno. Karena memang dari dulu saya bilang Soeharto itu bukan circle-nya Nasution, benar enggak? Betul. Nasution bukan circle-nya Ahmad Yani. Mereka semuanya ada dari dulu juga adalah masing-masing saling berlawanan. saling berlawanan. Betul, Beda koalisi. Betul. Oke. Ahmad Yani dan Nasution dulu ya sepakat untuk memecat Soeharto atas kesalahan Soeharto ketika menjadi Pangdam di Ponorogo. Itu memberikan bekas sakit hati yang luar biasa. Akan tetapi Soeharto kemudian tadi saya sudah sampaikan, kemudian dibela oleh Jenderal Gatot Subroto. Nggak usah dipecat, tapi sekolahkan saja. Itu terngiang terus siapa siapa itu Nasution dan siapa itu Ahmad Yani. Balas dendam. Maka ketika dia sudah jadi ketua MPRS pun, kemudian dia masuk lagi ke Pribon, apa namanya bahasa itu, dikembalikan lagi ke rumah selama puluhan tahun. Bahkan terakhir itu saya baca itu dan beberapa literasi sejarah itu, sampai beliau itu bukan seperti bekas seorang jenderal besar, bukan bekas seorang ketua MPRS, dia betul-betul adalah masyarakat yang seolah-olah tidak punya andil besar. Padahal sekelas Jenderal Nasution adalah orang yang pertama kali membuat gagasan besar tentang peperangan di Indonesia, itu perang gerilya. Dan juga dia juga orang yang punya andil besar dalam membuat dui fungsi ABRI. Akan tetapi kemudian dirumahkan lagi oleh Soeharto berpuluh-puluh tahun Dengan perkara beda politik tadi ya, atau berbeda politik, berbeda politik, berbeda circle. Ya, dan mungkin itu tadi dendamnya, dalam tanda kutip juga ya, dendamnya Soeharto ya, Nasution jangan jadi lagi matahari, dia harus di rumah. Tapi setelah dia menjadi ketua MPRS itu dan kemudian dipenjarakan tadi atau dirumahkan, Seperti rumah tahanan ya, rumah tahanan. Bahkan ada beberapa cerita sampai untuk air saja, air yang masuk ke rumahnya saja ya, bahasa kita dari PAM gitu ya, itu dibatasi itu. Dibatasi. Memang kalau untuk militer, kalau pidana kita itu kan ada ya, ada yang mengatur soal masalah pidana. Iya, pidana militer, gitu, betul. ya, tahanan rumah gitu. Betul. Jadi memang itu misalnya khusus kepada orang-orang tertentu, dan ini kepada Betul. kemudian berlaku kepada Soekarno dan juga Kepada Abdul Haris Nasution. Nasution. Barulah kemudian kalau tidak salah tahun 96 apa 95 apa 96, barulah kemudian Soeharto merangkul kembali di ujung-ujung kehidupan beliau, termasuk ujung-ujung dari kepemimpinan Soeharto, dengan memberikan yaitu apa namanya pangkat yang di luar dari pangkat yang ada. Soeharto tahun 65 ketika dia menjadi Presiden. Bukan, ketika dia menjadi Pangkostrat itu masih Maijen. Nah, setelah bintang 2, kemudian ketika naik lagi dia Letjen dan kemudian jadi jenderal itu pas ketika jadi presiden. Nah, makanya ketika di tahun 95 atau 96 atau tahun situ Soeharto memberikan bintang 5 kepada Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai bahasa merangkul. Di ujung akhir hayat dan di ujung akhir kepemimpinan Soeharto. Dan dia juga memberikan
Jenderal Bintang 5 terhadap dirinya sendiri. Jadi yang Jenderal Bintang 5 itu dua waktu itu, Jenderal Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Tapi gini Ustadz, yang mau ingin saya tanyakan menyangkut soal masalah dirumahkan Abdul Haris Nasution ini, apakah kemudian ada satu tindak pidana yang dilakukan oleh dia begitu setelah dia menjadi ketua MPRS, ataukah Tidak ada, tidak ada. berdasarkan pada latar belakang Betul. politik gerakan Tidak politik ada, yang tidak berbeda. ada. Lalu kemudian ada dorongan, ya kan, sejarah yang kemudian itu membuat sakit hati gitu ya. Hanya awal tadi. Iya, betul. Jadi tidak ada ya, jelas. Jangankan sekelas Abdul Haris Nasution ya, yang ingin memecat Soeharto. Kenapa Sarwo Edi itu kemudian diasingkan menjadi dubes? Gara-garanya suatu saat Sarwo Edi itu dipanggil oleh Soekarno, dia menghadap. Oh, Cuman gara-gara itu. karena Soeharto. Dipanggil Soekarno, dia menghadap. Oke. Soeharto tahu Sarwo Edi itu menghadap Soekarno. Oke. Dia berpikir bahwa lah, ente sudah melangkahi saya. Kenapa mau menghadap Soekarno? Kenapa tidak kasih tahu saya dulu? Ente kalau menghadap Soekarno kasih tahu saya dulu, Iya. baru saya izinkan untuk ke Soekarno. Oke. Dia langsung ke Soekarno. Dia berpikir bahwa Sarwo Edi sudah siap melakukan tadi, bahasa kita mungkin menjilat ke atas ini, Oke. ya, untuk menghajar Soeharto. Soeharto. Nah, dari titik situ saja Soeharto sudah melihat nih Sarwo Edi termasuk orang yang di blacklist. Maka ketika selesai dia melakukan rute pengejaran terhadap PKI sampai ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur ya, itu yang dilakukan oleh Sarwo Edi itu andil besar, itu luar biasa. Ketika kembali ke Jakarta harusnya mendapatkan banyak penghargaan dan sebagainya, dia dijadikan dubes. Kalau enggak ke Yugoslavia kalau nggak salah. Makanya dia sampai nangis. Sarwo Edi tahu betul kalau sudah dijadikan dubes itu namanya dibuang. Sampai dia nangis, kalau Soeharto sudah tidak suka saya, mendingan bunuh saja, nggak usah buang gini. Tapi kata Soeharto ya, take it or leave it. Ente mau ambil apa keluar gitu bahasanya. Ya, tapi kan tentunya bersabarlah keluarga, ambil saja. Apa susahnya? Akhirnya kan dioper ke Yugoslavia. Dibuanglah ke Yugoslavia sebagai dubes. Gitu ya. Jadi begitulah ceritanya lah. Banyak lah ya. Ruwet lah kalau kayak cuma baru. Jadi memang Soeharto ini sosok mau digambarkan sebagai seorang politisi yang tidak bernego-nego gitu. Iya, emang cerdik lah ya beliau ya. Sangat cerdik. Pokoknya tidak boleh ada ya negosiasi gitu ya. Pokoknya jika memang betul-betul terlihat nampak betul jelas perbedaan politik yang tidak searah, betul jelas. Dia langsung dimatikan saja. Tapi ketika berbicara demikian, ya, bukan berarti kita menghapus seluruh andil besar atau kebaikan kebaikan Soeharto terhadap bangsa ini. Betul. Ya, ketika kita tidak membicarakan tentang jasa baik Soeharto, bukan berarti itu kita menutup segala andil Soeharto terhadap bangsa. Cuman kita bicara ini karena ini berbicara sejarah dan epiknya adalah datang dari G30 SPKI, itu kan yang kita maksud. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk perbincangan hari ini. Sepertinya menarik ya. Satu hari ini tidak cukup jika kita bicara soal masalah G30 SPKI ya. Kopi sudah berapa kali kita nukar-nukar nih. Bakar-bakar sampai kompor gas. Yang mau dibakar sudah tidak ada lagi nih. Yang penting tinggal bakar semangat. Ya, tinggal semangat saja yang kita bakar. Tentu kita bakar dengan catatan sejarah ya. Betul. Yang dihiasi dengan perjuangan panjang dan dipenuhi dengan kebaikan dari para pejuang-pejuang kita. Kita doakan semoga tempat terbaik di sisi Allah dimiliki oleh mereka, dikasih sebagai bentuk hadiah atas perjuangan mereka memenangkan republik ini dan mengambilnya dari tangan-tangan para kelompok penjajah. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sejarah adalah merupakan bagian daripada yang paling terpenting, karena dari sanalah kita akan shifting ya. Kita bisa melakukan satu perombakan dan bisa melakukan satu pergeseran untuk menggapai satu peradaban yang baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi